Kalau teman-teman tunggu sebentar lagi ya. Tiga. Halo teman-teman. Hai. Halo. Apa kabar? Apa kabar nih guys? Kita udah 1 bulan gak ketemu loh. Ya sekarang ini Halo, kita halo guys. on cam dong teman-teman. Kan kita udah 1 bulan gak ketemu. Iya kita. Aduh aku kangen banget deh. Iya. Ayo dong Kak Widya. On cam dong. Anet. On cam dong kita. Rafael di sini. Rafael. Kita udah sebulan loh gak ketemu. Iya, Aku kangen loh lihat muka kalian. Ayo dong. Diro. Pierre, mana mukanya Pierre? Mereka, malu-malu. Nah, yeay, Anet. Halo Anet. Oh my god, Anet. Apa kabar Anet? Baik. Yeay. Cijoen. Apa kabar Cijoen? Guru sekolah minggu, guru sekolah minggu kita. Kak Vito. On cam dong Kak Vito. Sekarang kita mau mulai persekutuan kita di bulan Mei. Yeay. Sebelum kita mulai, biar semangat, kita nyanyi dulu ya guys. Nyanyi ya teman-teman, biar semangat.
dasar seru. Ini masih dong. Di minggu. Kita 15 ya. Benar sih. Dasar seru. Nyanyi dong guys. Guru. Oh. Yeay. Wow, pada semangat ya. Sekarang sebelum kita mulai lebih lanjut, ada yang mau pimpin doa pembuka gak? Ada yang mau pimpin doa pembuka gak? Ada yang mau pimpin doa pembuka? Pierre. Pierre mau nggak Pierre? Rafael, yuk mau nggak doa pembuka Rafael? Karena ya udah kalau nggak ada yang mau pimpin doa, boleh minta tolong ke Lauren untuk pimpin doa pembukanya ya. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan pada kami sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai persekutuan online remaja. Berkati agar acara ini berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkati juga Bu Sri yang memimpin firman Tuhan. Dalam namamu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih kalau Lauren untuk doanya. Nih Kak Eci sama Mawar, bisa ya kamera teman-teman dinyalakan semua, nggak enak ya? Ya, Lihat nama doang ya. Aduh. Ayo dong teman-teman nyalakan kameranya. Guys, sama kalian. Kameranya buka dong. Iya, biar bisa melihat. Ya, tidak Kacia, Minta Fania, tolong ya, Nia, kameranya bisa dinyalakan saja. Epra, Pierre,
Kak Widya, Kak Vito, buka dong, on cam dong, biar kita Nah, tuh face to Loren face. ada. Lagi nggak bisa, Bre. Oke. Terima kasih Widya. Nah gitu. Ayo Mana yang Rafael? lain. Kan- Rafaelnya suruh buka kamera dong, Rafael. Nah, Sebelahan kan? enak. Ayo semuanya saja supaya bisa saling menyapa tuh. Masuk ngelihat nama doang ya. Iya ya. Nggak asik nih, nggak asik. Guys, open cam dong. Siapa nih? Epra. Sama Kak Diva. Berdua kan? Open cam dong. Ada Dini, Fania, Daud. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Nyanyi ya, teman-teman. Nyanyi dong guys, di ini apa namanya? Di unmute. Oke. Bentar ya. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju
Sekarang kita mau memasuki firman Tuhan. Untuk Yusri, dipersilahkan. Baik, teman-teman, kita mau mendengar firman Tuhan. Sekali lagi ya, minta semuanya kamera dinyalakan saja. Karena nanti saya mau ajak beberapa teman-teman untuk bisa menjawab apa yang kita diskusikan bersama-sama. Oke, udah pada mandi sore kan? Nggak mandi juga nggak apa-apa deh. Maaf nih, di sini hujan nih. Kedengeran nggak ya suara saya? Kedengeran kok, Ibu. Besar nih. Ayo teman-teman, kita nyalakan kameranya supaya saya bisa melihat nih. Kita diskusi bersama. Ada Diro, Javier, Efraim yang di rumah ya. Vito belum mau menyalakan, takutnya nggak dinyalakan, ternyata di rumah pada tidur nih. Kalau nggak sambil makan kacang. Oke, kalau sudah kita akan bersama-sama, kita akan, nah gitu tuh ada Vito kelihatan. Terima kasih sudah mau menyalakan kamera. Nih yang lain mana nih, ditunggu deh. Terima kasih. Mungkin saya ada yang namanya nggak hafal. Margareta tuh memang namanya ya? Oke. Ya, yang lainnya? Nah, gitu Javier. Terima kasih. Nia, terima kasih. Ayo yang lain. Kita kan diskusi bersama enak kalau dibuka kamera. Tinggal ada beberapa nih. Yang di sebelahnya ada handphone atau Alkitab, kita akan melihat firman Tuhan hari ini, Yakobus pasal 4. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 17. Suara saya bisa kedengeran ya, nanti bisa dinyalakan juga soundnya, nggak apa-apa sambil jawab. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini dalam keadaan apapun kami boleh bersekutu, kami boleh bersama-sama bertemu, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengar firman-Mu, dan lebih dari itu Tuhan, kami ingin menghayati kebersamaan kami dalam setiap hal yang kami lakukan bersama-sama. Berkatilah kami Bapa ketika kami hendak mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, sehingga dalam pembacaan firman Tuhan kami dapat mengerti, kami dapat memahaminya. Lebih Roh Kudus memimpin kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Perlengkapilah kami dengan kuasa-Mu, berkatilah rekan-rekan kami yang tidak bersama dengan kami, agar firman-Mu selalu ada dalam hati setiap kami. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, sekali lagi temanya cukup menarik. Kita membaca Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Temanya adalah manusia berusaha, Tuhan menentukan. Itu sangat menarik sekali. Jadi sekali lagi ya, manusia berusaha, Tuhan menentukan. Teman-teman, saya tidak akan khotbah, jadi kita mau bicara bersama-sama. Jadi nanti nyalakan saja soundnya. Kalau mau bicara langsung angkat tangan ya, tidak masalah. Mari kita buka Alkitab kita. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai ayat 17. Ini firman Tuhan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok
kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita perhatikan hanya di satu ayat saja. Kalau di sekitar teman-teman buka Alkitab atau apapun, silahkan baca bersama ya. Yakobus pasal 4 ayat 15. Kita baca bagian setelah tanda seru saja. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi Alkitab mengatakan kalau Tuhan menghendaki, kita bisa berbuat ini dan itu. Artinya macam-macam, berbuat apa saja. Oke, soundnya nyalakan semua. Saya nggak mau khotbah lagi. Ya, kita nyalakan saja. Masing-masing bisa sebutkan ya satu kata saja tentang hidup saya, hidup teman-teman. Pakai satu kata diibaratkan apa? Misalnya, contohnya, oh hidup saya seperti batu. Batu itu apa? Nanti terserah sendiri. Oke, bisa dinyalakan saja sambil angkat tangan ya, supaya saya bisa melihat. Saya bisa menunjuk nih. Cari satu kata ibaratkan hidup teman-teman apa? Kasih waktu mikir dua detik. Hidup saya ini ibarat apa? Agak bagus nih, soalnya agak koneksinya mulai terganggu nih. Yang belum nyalakan kamera, silahkan dinyalakan. Oke, Loren bisa dengar saya? Bisa Bu, bisa. Bisa, oke. Loren, kalau mau mengibaratkan, Loren ibaratkan hidup Loren apa? Habis Loren, Eci ya. Air. Air, kenapa air? Kenapa air? Mengalir. Oh, hidupnya air, mengalir. Awas loh, nanti tenggelam. Eci, boleh apa saja? Eci apa? Pohon. Pohon. Kenapa hidup kamu diibaratkan pohon? Selalu bertumbuh, Bu. Selalu bertumbuh. Oke. Ada yang mau angkat tangan nih? Apa harus main tunjuk nih remaja nih? Cowok mana nih cowok? Javier dan Vito. Javier apa Javier? Satu kata. Api gitu, Bu. Apa Javier? Api, Bu. Api. Kenapa api? Kamu ngeliatnya juga sebelah kok ya, nggak di tengah kamera. Nah, kenapa api? Kadang bermanfaat, kadang ngeselin. Tidak bermanfaat. Iya. Oh iya, api. Oke. Vito, nih Vito. Belum tahu, Apa Bu. Vito? Apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Iya. Oke, siapa? Dini. Ibaratnya apa? Garam Bu, garam. Garam. Kenapa garam? Memberi rasa. Memberi rasa katanya. Rasanya apa dulu ya? Jangan keasinan ya. Enak, tapi kalau keasinan. Oke, sesuai tema kita kan manusia berusaha, Tuhan menentukan.
Kalau kita tadi membaca dari Yakobus pasal 4, itu surat yang ditulis Yakobus untuk orang-orang yang ada di tempat yang berserak. Orang Israel yang pada saat itu berpencar kemana-mana, disebutnya diaspora. Mereka ada di luar Israel dan mereka ada di tempat-tempat yang asing. Dan surat itu dibuat Yakobus ketika Yakobus melihat bahwa mereka ini kebanyakan pekerjaannya adalah berdagang. Sehingga mereka harus pergi ke tempat-tempat jauh untuk mencari untung. Di dalam Yakobus pasal 4, sempat ada firman Tuhan kalimat yang mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu mencari keuntungan sesuai tidak dengan kehendak Tuhan. Kalau ayat 15 mengatakan, aku bisa berbuat ini dan itu. Tadi di ayat yang kita baca. Tapi yang mau kita lihat, firman Tuhan juga menunjukkan tentang bahwa apa yang mereka lakukan ketika berdagang mencari untung itu adalah ada sesuatu yang menjadi tugas yang lain. Yaitu bahwa apa yang mereka kerjakan sesuai tidak dengan kehendak Tuhan. Kalau bahasa mau gampang, kalau kita diminta misalnya, Janet, mau nggak sore ini ikut melayani misalnya di kebaktian remaja? Jawabannya kan kadang-kala, enggak. Atau jawabannya, kalau bahasa sehari-hari yang dipakai orang dalam bahasa Arab adalah insya Allah atau insya Allah. Allah itu mereka. Itu sebenarnya adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Libanon juga sama. Dan dipakai bukan hanya untuk orang-orang teman-teman kita yang muslim sebenarnya. Kalau kita mau pakai ya tidak masalah. Karena artinya adalah jika Tuhan berkehendak. Jika Tuhan memiliki kehendak. Itu ayatnya yang ke-15. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, selalu kita katakan jika Tuhan berkehendak. Jika Tuhan mau lakukan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukannya, soalnya jadi lain. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah makna jika Tuhan kehendaki. Saya percaya kita kan punya cita-cita ya, punya keinginan ya. Tadi kalau diibaratkan hidup kita macam-macam. Ada yang kayak api, ada yang kayak air, ada yang kayak pohon, dan sebagainya. Ada yang seperti ibaratnya garam. Kita mau jadi sesuatu. Tapi masalahnya adalah ketika kita mau jadi sesuatu, itu kehendak kita atau kehendak Tuhan. Ini yang harus kita bersama-sama pikirkan sebagai remaja. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Tapi kadangkala, bukankah dalam kehidupan kita tidak seperti itu? Ketika mau jadi sesuatu, kita berusaha keras. Mau dapat nilai, kita belajar dengan keras. Kita berusaha. Mau masuk di perguruan tinggi, maka kita juga harus berusaha. Tapi semuanya tadi kembali kepada kehendak Tuhan. Jadi apa maknanya kata-kata atau kalimat jika Tuhan menghendaki? Ayo kita diskusi lagi. Kalau kita tahu pertanyaan ini, apa makna dari kata-kata atau kalimat jika Tuhan menghendaki? Ini yang nggak ada ininya boleh ditanya ya. Yang diro siapa nih? Boleh dinyalakan langsung jawab. Apa maksudnya ya jika Tuhan menghendaki? Saat kita ingin melakukan sesuatu, Bu. Ya. Ya. Oh, saat kita ingin melakukan sesuatu terus? Udah. Oh, udah. Saat kita mau melakukan sesuatu, apanya nih? Ini saya menggambarkan bahwa Tuhan menghendaki atau tidak. Kita ikut kita apa ikut Tuhan? Ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Oke. Satu lagi nih.
Widya nih. Biar dengar suaranya nih. Ya, Bu. Apa Widya? Jadi Insya Allah itu buat Widya artinya apa? Jika Tuhan menghendaki artinya apa? kalau Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan. Jadi kayak kalau apapun usaha kita, apapun yang udah kita harapin, kita lakuin, ya apapun itu kalau emang Tuhan udah ngizinin, udah menghendaki, semuanya pasti akan terjadi. Kalau Tuhan tidak menghendaki? Berarti tidak terjadi, Bu. Emang bukan untuk kita, gitu. Terus sikap kita ngambek. Sikap kita harusnya menerima ya, Bu. Kayak nggak usah jadi apa ya, jadi kayak ngambek gitu. Ya terima aja, memang bukan jalannya. Udah gitu. Jalannya Ikhlas. gitu ya. Iya. Ada beberapa hal dari kalimat tadi, jika Tuhan menghendaki, paling tidak ada 3 hal. Kita akan bandingkan sikap yang benar dan perbandingan yang tidak. Kadangkala manusia mengartikan kalimat itu sebagai manusia itu robot, dan Tuhan yang jadi, kalau komputer jadi programmernya. Kita anggap Tuhan yang memprogram kehidupan kita. Kamu jadi A, nanti kalau sudah usia ini, kamu jadi begini. Terus manusia hanya melakukan, nggak mau bergerak. Karena berpikir, toh Tuhan sudah menentukan buat apa aku berusaha semacam itu. Jadi kita kayak robot saja jalanin hidup. Jalanin rencana-rencana kita. Jalanin ketika kita belajar atau ketika kita bergaul. Kita bandingkan, apakah itu sikap yang dikehendaki Tuhan? Tentu tidak. Tuhan itu bukan programmer yang kemudian kaku. Kalau misalnya Janet sudah ditakdirkan, istilahnya gitu ya, ditunjukkan Tuhan jadi A, pasti jadi A gitu. Terus kita nggak boleh melakukan apa saja, nggak boleh berusaha. Tuhan sejak semula ciptakan kita dengan memberikan akal budi bagi kita untuk kita bisa menimbang itu. Untuk kita bisa mengusahakannya. Bukan jadi robot yang ikut ke kanan ke kiri. Tapi tentunya sesuai firman Tuhan bahwa semuanya harus kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Tadi Widya bilang, kalau kita mau sesuatu, ternyata kemauan kita itu tidak dikabulkan Tuhan atau belum dikabulkan Tuhan karena waktunya menurut Tuhan belum tepat, apa yang menjadi sikap kita? Ngambek, galau terus tiap hari gitu. Aku mau dapat nilainya sekian, tapi ternyata tidak gitu. Tapi karena kita menganggap, Tuhan sudah takdirkan saya kok, mau saya belajar kalau sudah takdirnya Tuhan nggak pinter, jadi nggak pinter, buat apa belajar? Bukan itu. Harus ada upaya, harus ada usaha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanggung jawab. Bahwa tanggung jawab dalam kehidupan kita bukan hanya pada Tuhan. Memang Tuhan Khalik kita, pencipta kita. Tapi tanggung jawab kehidupan kita, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada diri kita. Sekalipun firman Tuhan mengatakan bahwa rancanganmu bukan rancanganku. Rancangan Tuhan pasti rancangan yang terbaik. Tapi kalau kita gagal, kita kadang-kala nggak bisa melihat itu kan. Kita tidak. Sudah Tuhan percayakan bagi kita ya berusaha. Kalau kita misalnya masih muda dalam studi kita nggak bertanggung jawab, biarinlah, masa depan ada di tangan Tuhan kok. Gimana Tuhan saja, gimana nanti. Ya tidak bisa, karena Tuhan memberikan kita kemampuan itu. Yang ketiga adalah bahwa ketika kita jadilah kehendak-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan yang menghendaki sesuatu terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti itu sebuah ungkapan yang rutinitas yang biasa. Oh insya Allah, kalau Tuhan menghendaki. Kalau ditanya mau nggak ikut persekutuan remaja?
Insya Allah misalnya. Mau nggak ikut kegiatan? Insya Allah. Tapi hanya sebagai rutinitas yang nggak dihayati. Tapi ini sebuah ungkapan yang menyatakan iman kita kalau Tuhan menghendaki. Baik, kita akan bersama-sama melihat. Tolong bantu saya, siapa ya? Tadi Mawar ya? Untuk men-sharekan video ini. Ini kalimat ya teman-teman. Jadi tolong perhatikan kalau ada kertas atau pensil, pulpen boleh sambil ditulis. Nanti kita akan diskusikan lagi ini. Silahkan bisa bantu saya. Tadi ada di siapa? Mawar ya? Sebentar, Bu. Sebentar. Ya. Ini tentang hidup kita ya, sesuatu yang penting. Tolong perhatikan ya. Oke, teman-teman, tadi kita lihat ya kalimat yang dalam. Kita istimewa, ada bagian-bagian kalimat yang kalau kita perhatikan ada pilihan.
Tuhan kasih pilihan kepada kita, Tuhan kasih tanggung jawab, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Lakukan apa saja seperti tadi ayat. Tapi kembali, pilihan itu ada tanggung jawab dan juga ada resikonya. Pilihan kita mau apa? Mau jadi anak raja atau tidak? Mau merasakan keselamatan tadi yang Tuhan berikan atau tidak? Tergantung kita. Tapi yang jelas yang harus kita lakukan adalah usaha kita. Usaha maksimal. Pertanyaan kita adalah sekarang pada diri kita masing-masing, ketika kita melakukan sesuatu untuk mencapai keinginan kita, mencapai cita-cita kita, sudah selaras belum dengan kehendak Tuhan? Kalau kita berhasil itu usaha kita atau hanya karena anugerah Tuhan? Ini yang belum ngomong siapa ya? Daud mana Daud? Boleh dijawab? Nggak menghilangkan? Itu Pak Daud, Bu. Oh, Pak Daud. Maaf nih Pak Daud nih. Wah, kirain anak remaja Pak. Ayo Pak, silakan Pak beri pandangan saja buat teman-teman kita remaja. Belum dinyalakan Pak. Audionya ya. Ya, menurut saya ya apapun yang kita dapat, keberhasilan maupun kesuksesan dan cita-cita yang kita capai itu ya tetap sebagai anugerah Tuhan, Bu. Itu kehendak Tuhan gitu. Dan di dalam kehendak Tuhan itu tidak terlepas dari usaha kita juga. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Daud. Sama-sama, ya. Bu. Tadi ada kehendak Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan itu ada sebuah nilai usaha dari kita. Jadi kalau mau dapat tadi yang sering kita bicarakan, kalau mau dapat nilai sesuai dengan yang kita mau, tapi nggak berusaha, jangan nanti tadi kalau kita dapat nilai jelek karena kita tidak belajar, terus nyalahin Tuhan. Tuhan sih nggak kasih nilai saya bagus. Tuhan sih nggak kasih otak saya cerdas. Karena ada tadi nilai usaha. Tuhan memberikan kepada kita untuk berusaha. Saya punya ini kertas. Kadangkala hidup kita hanya seringkali melihat hal yang di luar dari diri kita. Jadi kalau kita mau menyelaraskan kehidupan kita pada kehendak Tuhan, seperti yang ada di dalam kalimat-kalimat video tadi, maka kita harus jadi anak remaja yang tangguh dalam segala sesuatu, dalam setiap usaha. Dan ini seringkali justru lingkungan kita di luar diri kita mempengaruhi penilaian kita pada diri kita. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat bahwa Tuhan sudah memberikan keistimewaan pada kita dan kita tidak manfaatkan itu. Teman-teman, saya punya kertas ini. Wah, nggak kelihatan ya? Putih, kertas HVS. Nah, nanti yang saya panggil, ibaratkan ini diri kita. Saudara mau katakan apa tentang diri saudara? Tadi kan di kalimat tadi ada gagal, ada segala hal yang seringkali dinilaikan orang pada diri kita. Jadi kita bisa menilai ya, anggap saja ini sesuatu. Saudara akan bilang apa? Dan kita lihat reaksinya. Kalau saya panggilnya tadi salah seperti yang Pak Daud, maaf ya. Cia apa yang mau dikatakan? Ini boleh diri kita, boleh orang lain. Satu kata, apa? Kata-kata yang negatif apa yang positif, Bu? Terserah kamu. Yang lain juga ya, nanti pasti kena ya. Kamu hebat. Hebat, oke. Ada Rafael. Oh, enggak ada. Fania? Ini Fania boleh, mau katakan boleh apa? yang jelek-jelek juga, Bu. Boleh, boleh. Dini boleh, Dini dulu boleh. Fania mikir ya, mau katakan apa? Ini penilaian tentang diri kita. Diri teman-teman semua. Males, Bu, males. Malas. Terus? Fania ada? Semangat, Bu.
Semangat. Oke. Rida? Kurang percaya diri. Tidak percaya diri. Efraim atau Diva ini? Bukan mamahnya yang ikut kan, Efraim ya? Oke, belum ada. Javier. Nggak Ceria, hilang Bu. kan? Apa? Ceria. Ceria, oke. Diro. Oke, belum ada. Janet. Ceroboh, Ibu. Apa saya? Apa? Ceroboh. Ceroboh. Loren. Pemarah. Loren apa? Pemarah. Pemarah. Melda. Pelit, Bu. Pelit. Saudara, apa yang dilihat? Kalau kita katakan yang jelek tentang diri kita, apa yang dilihat? Rusak, Begini, rusak, iya. Tapi kalau tadi kita katakan yang baik tentang diri kita, penilaian yang baik tentang diri kita, tadi saya tidak meremas ya. Artinya kalau itu baik, maka itu akan menjadi baik. Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Nilailah diri kita seperti Tuhan menilai kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita tadi, menjadi juru selamat, menjadi raja, dan Tuhan ingin membuat kita menjadi anak raja. Tadi di kalimat terakhir kan pilihannya ada di kita mau pilih yang mana. Tapi kalau kita selalu melihat kegagalan, jelek, tidak ramah, gitu kan, tidak beruntung, hanya melihat itu ya sudah seperti ini. Bisa balik nggak kalau saya gini kan? Utuh tidak? Tidak seperti semula. Dan Tuhan mau kita seperti ini. Walaupun ada banyak hal yang mungkin membuat kita gagal ketika kita bergaul, membuat kita gagal mencapai sesuatu. Kita harus melihat itu sebagai kehendak Tuhan yang harus kita syukuri. Tetapi juga tetap berusaha. Jadi mari kita semangat sebagai remaja selalu berusaha. Tetapi tidak sembrono, tidak menjadi, kalau Alkitab tadi katakan ada kesombongan. Tadi orang Israel ketika dia berdagang, berserak tadi ada kesombongan. Karena itu menjadi usaha dari dirinya sendiri. Ketika aku beruntung, itu usaha aku. Ketika nilai aku bagus, itu usaha aku. Ketika aku berhasil, itu usaha aku. Itu ada sebuah nilai kesombongan. Jadi dalam segala situasi ketika kita gagal, ketika kita berhasil, kita harus mensyukurinya, menempatkan itu sebagai kehendak Tuhan. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Tapi kita bukan robot. Kita manusia diciptakan Tuhan penuh dengan berkat, talenta, dan kemampuan. Amin. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang membantu kami, menolong kami, sehingga kami boleh terus melihat, menempatkan diri kami, bahwa kami ciptaan Tuhan yang sungguh beruntung sebagai remaja. Engkau tempatkan di tengah-tengah keluarga dengan segala keberadaan tiap keluarga kami. Engkau tempatkan kami di tengah lingkungan kami. Tolong Bapa agar dalam situasi itu dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh terus menjadi saksi Tuhan, menjadi lilin yang terus menyala, menyatakan kasih Tuhan bagi sesama, bagi dunia. Perlengkapi kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu dengan apa yang kami butuhkan untuk terus menjadi saksi-Mu, agar kami ketika menghadapi segala sesuatu di dunia ini tidak menjadi takut,
tidak menjadi galau, tidak menjadi cemas, tapi kami berserah bersandar kehendak Tuhan yang terjadi dan pasti kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami. Inilah kami Tuhan, terima kasih untuk berkat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan. Terima kasih Bu Sri atas firman Tuhannya. Sama-sama. Nah, sekarang Seperti biasa. kita Yang kalian ada tunggu-tunggu. game yang kalian tunggu-tunggu. Game berhadiah. Peraturannya masih sama, Tapi kali ini kalian boleh jawab berkali-kali. Jadi yang kita udah- banyak-banyakan poin, guys. Yang udah jawab boleh jawab lagi. Jawabnya tetap lewat chat. Siapa cepat dia dapat. Terus nanti diambil 3 pemenang. Misalnya Kak Widya jawab 3 soal. Terus ada yang jawab 2 soal gitu. Nanti kita ambil pemenangnya sesuai soal yang dia jawab tuh berapa. Jadi kalau misalnya kalian udah jawab, bisa jawab lagi. Ya, jawab yang banyak ya, guys ya. Jawab yang banyak ya. Udah siap belum? Siap? Oke, siap sebentar ya, guys ya. Langsung ini ya, langsung. Waduh, gercep. Nggak bisa. Oke. Aduh, jangan pada ngintip dulu ya, guys ya. Siap Oke, ya? semangat ya. Soal pertama, tolong kakak-kakak Milda, siap dicatat ya nanti. Oke, soal pertama. Ini soal emoticon, jadi emoji gitu. Jadi nanti dikasih emojinya, nanti kalian tebak itu kisah tentang siapa sih kira-kira. Oke, jawab di chat ya. Soal pertama. Ayo. Ini ada 2 orang, terus ada ular, ada pohon, sama ada apel. Kira-kira nih kisah tentang apa nih, guys? Udah ya? Lagi, ada yang mau jawab lagi? Ada yang mau jawab Ada lagi? Adam dan Hawa. Ada lagi nih, kita nggak tahu nih benar apa salah nih Adam dan Hawa ya. Kita juga nggak tahu nih siapa yang duluannya. Kan beda-beda. Iya. Udah nih. Udah? Oke, jawabannya adalah Adam dan Hawa. Oke, itu tadi yang pertama siapa? Yang pertama kalau di sini Kacia, bener gak, Lauren? Benar. Oh, Cia. Bener? Jawab aja dah. Benar. Kacia, yeay, tepuk tangan. Cia. Poin ya. Kacia 1 poin. Oke, selanjutnya soal kedua. Nih. Ini ini ada gambar seorang laki-laki, ada ombak sama satu lagi nih kunci utamanya. Siapa nih? Ayo mau jawab lagi. Ada yang mau jawab lagi kira-kira? Ini gampang-gampang ya, guys. Nanti ada yang susah. Oke. Udah? Udah. Oke, jawabannya adalah Yunus. Siapa tadi? Yang pertama di sini Widya, bener gak, Kak Oke, Widya? Widya. Kak Widya. Kak Widya bukan yang pertama. Bisa apa? Enggak, Kak Widya. Yeay, Kak Widya 1 poin. Jawab aja dong, semuanya jawab aja. Bisa kok, jawab aja. Lanjut Kak ya. Widya. Oke, lanjut. Soal ke-3. Aduh, banyak ya ini. Ayo, perhatikan. Ini ada Perhatikan baik-baik hewan emoticonnya. banyak. Tapi itu ada typo juga. Ayo, ada hewan. Ada laki-laki itu. Hujan. Siapa yang jawab hujan? Gak apa-apa. Kan kita nggak tahu itu jawabannya apa ya. Ayo, selain hujan, Yang apa lagi nih? belakangan ngintip depannya pasti ya, nunggu dulu tuh. Ayo, jawab. Ada lagi yang jawab? Enggak ada ya. Jawab lagi aja, guys. Gak apa-apa.
Kita nggak tahu kan Ya, ini benar kita nggak apa tahu ini benar apa salah. Siapa tahu hujan bener kan? Siapa tahu. Betul, ada hujannya, betul. Iya. nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Jawabannya adalah Nabi Nuh. Tadi siapa yang jawab? Anet. Anet. Berarti Anet dapat 1 poin. poin. Oke, sekarang soal ke berapa? Soal keempat. Oke. Nah, ini nih cukup sulit ya, guys. Ini, ayo cerita tentang apa ini? Ada endingnya juga itu kunci ya. Ada musik, ada domba. Kira-kira dia siapa? Boleh gitu Rida, PC dong Rida, boleh. Dari tadi siapa yang nanya itu, aku boleh jawab nggak? Yang udah jawab lagi aja guys, biar dapat poin banyak. Siapa tuh tadi yang jawab? Daud. Oh, Rida ya. Yang pertama, Rida boleh jawab. Ayo, siapa lagi nih? Yang Gak apa-apa. pertama. Jawab aja. Tuh, Kak Widya udah jawab Widya. lagi tuh. Widya yang pertama ya. Kak Widya yang pertama ya. Coba jawabannya Daud benar apa salah ya ini ya? Mana ini? Nggak diganti-ganti mau. Bentar ya. Nggak muncul ya jawaban. Daud. Benar sekali. Pintar ini Di Kak sini Widya. yang pertama Kak Widya. Wow. Wow. Kak Widya dapat 2 poin nih. Kak Widya udah 2 poin nih. Yang lain jawab ya, nggak usah takut salah. Ya, kita nggak tahu jawabannya yang benar mana. Siapa tahu kalian ngasal jawab juga ternyata benar. Ternyata iseng-iseng berhadiah ya guys ya. Oke, ini soal ke-5. Ini soal emoticon terakhir. Nah, ini ya bentar. Ini ada klarifikasi dulu ya. Ini kan kalau di sini tuh ada 2 cerita. Yang diceritain itu yang kakek-kakek ini nih guys. Kira-kira itu kisah tentang siapa sih? Jangan itu kan kelas. Ayo. Semangat. Elkana. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nanti kita. Siapa tahu Elkana benar? Ada yang mau jawab lagi? Jawab lagi. Belum dikunci nih jawabannya. Gue apa? Ntar dulu apa sih? Gue mikir dulu. Ada pisau, ada domba, tuh ada kakek, ada anak kecil. Siapakah kakek-kakek itu? Ada 2 loh, tokohnya sama, tapi sebenarnya betul loh itu yang jawab. Ini. Udah ya, gak ada yang mau jawab lagi ya. Udah, ayo, ada 2 nih. Ada tuh 2, 3, 4, ada 5. Elkana, ada Abraham, ada Ishak. Ada Esau. Esau. Ada Esau, Yakub. Udah ya. Oke. Jawabannya, ayo, siapa mana nih yang benar? Deng. Aduh, bentar. Abraham. Kakek-kakeknya. Yang pertama itu Efraim ya. Ya, Ibu. Eci, kalau yang jawab Ishak, betul nggak? Salah, Ibu. Soalnya tadi aku di awal aku bilang yang ceritain tuh kakek-kakeknya aja. Aku lengkap 3-3-nya. Ih, kamu telat. Kamu jawab Elkana. Kak Widya. Ayo, Kak Widya harus terus jawab ini. Oke, selanjutnya dapat 1 poin. Oke. Lanjut ini pertanyaan berikutnya susun lirik. Susun lirik ya. Nanti disusun kalian kirim ke chat seperti biasa. Yang pertama dapat poin. Yang pertama, jeng masih gampang-gampang dulu nih guys. Ayo. Ini masih gampang ini. Ini siapa tahu salah, kita kan nggak tahu jawabannya. Siapa tahu. Ya tuh nggak tahu guys, jawaban itu berapa salah. Siapa tahu salah, ada typo. Udah. Jadi mau jawab lagi? Tuh, ini persaingannya ketat ya, ini di sini ya. Mirip-mirip loh mereka. Iya, oke. Jawabannya, bentar.
Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Oke. Yang pertama Kak Widya. Kak Widya nyanyiin dong. Kak Widya nyanyiin dong, Kak Widya. Nyanyiin dong. Kan dijawab tuh yang pertama. Aduh, Kak Widya ini pinter sekali ya, teman-teman ya. Ayo, boleh Kak Widya. Gimana lagunya? Aku lupa. Iya nih. Ibu Widya. Dia sengaja pura-pura gak denger ya ini ya, Kak Widya ya. Widya gak usah nge-like, sok-sok nge-like. Nggak mau, malu Kak. Aku malu Kak. Jangan paksa aku. Aduh, kan suaranya kan sering nyanyi. Ya Kak, ayo dong, malu. Kak Widya dong. Mawar dan gitu ih. Oke, bener ya. Lanjut. Soal kedua. Semakin susah. Oke. Disusun dengan rapi ya teman-teman. Jangan sampai ada yang kebalik-kebalik. Apa ya? Aku juga nggak tahu. Ayo, ini soalnya ini semakin susah ya, semakin panjang. Nanti, aduh lihat aja deh nanti deh. Makin mantep. Udah ada nih guys yang kirim. Hore. Oke. Ayo yang lain jawab dong. Aduh teman-teman, siapa nih yang belum jawab ya? Aduh nggak bisa lihat saya. Siapa yang belum jawab? Ayo, Nia, Diro, Pierre, ada siapa? Ebrahim, Rafael. Yang suka main musik hafal kali, Vito, segala. Iya nih, Kak Vito nih. Pemusik-pemusik yang udah biasa. Ayo jawab. Kak Widya mau. Anet udah belum? Anet udah ya? Anet lagi dong, Anet. Lagi. Udah. Udah ya. Tenggelam. Oke. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Oke, siapa nih? Yang pertama Kacia. Kacia, nyanyiin dong. Tadi semangat banget nyuruh Kak Widya nyanyiin. Iya. Ayo, nyanyiin dong, Kacia. Tadi udah latihan nyanyi kan di rumah. Gimana nih Kacia? Kacia. Lagi batuk mau. Kacia, tolong dong Kacia. Pengen denger deh kalau Kacia. Oke deh, next. Oke, next. Nggak apa. Lebih susah. Ini lebih susah nih. Nggak tahu juga saya. Oke, ini susah-susah gampang lah. Masih susah gampang, guys. Ayo ketik langsung guys. Disusun dengan rapi. Ayo. Rafael, Pierre, Vito, Epra, Kadifa. Ayo jawab. Ayo nih, udah ada yang kirim. Siapa yang kirim? Kan kita nggak tahu jawabannya. Ini ada yang ada yang seri ya ini ya. Ayo, kalahin Kak Cia, kalahin Kak Widya. Semangat dong anak-anak remaja ini. Udah nggak ada lagi yang mau jawab? Ayo dong. Siapa itu tadi? Pierre, ada Rafael, ada Epra, ada siapa? Ada Nia tuh. Nia belum jawab. Ada Cijoen. Ayo. Next. Udah? Jawabannya itu adalah nih, ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Siapa yang pertama? Rida. Ayo dong, yang lain dong, aktif. Ini semakin susah ini soalnya. Oke, selanjutnya. Ini soal keempat ya. Oke. Ayo, aduh ini makin panjang aja ya teman-teman ya. Ayo. Ini lagunya ini ya, sekolah minggu banget ya kita. Kita sekolah minggu sering banget nyanyiin ini. Remaja juga dulu sering nyanyiin ini. Pasti bisa nih. Yang rajin. Ayo, jawab jangan kasih Kak Widya jawab lagi. Dia udah maruk ini dia. Ayo dong, yang lain kalahin Kak Cia, kalahin Kak Widya nih. Udah ada 3 orang nih yang mau nyusul. Ayo jawab yuk.
Oke. Ini kita ambil 2 pemenang nih, guys. 2 pemenang. Tadi salah. Ternyata 2 pemenang saja. Ayo, kalahkan kakak-kakak yang tadi sudah menyusul ya, guys. Oke. Ada yang udah jawab nih. Ayo, ada lagi nggak nih? Speech. Udah. Kita lihat Oke, jawabannya. lihat dulu jawabannya. Ini udah nggak ada yang mau jawab lagi ya. Oke, next. Sebentar. Aduh. Oke. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Ini lagunya sering banget ini dinyanyiin di remaja. Malam minggu semua. Ya. Wow. Ada siapa ini? Kak Widya lagi. Wow. Ayo yang lain, ini soal terakhir, ini susah. Susah nggak ya? Susah. Bisa dikategorikan susah. Siap ya? Siap ya, soal terakhir. Ayo dong, yang lain dong, jawab dong. Mana nih suaranya anak-anak remaja GKI? 1, 2, 3. Nih, ayo guys. Ini sering banget, ini lagu kebangsaan saya ini. Soal terakhir. Panjang Kak, males ngetik. Aduh, yang lain dong, yang lain. Yang Kamu belum dapat poinnya bisa poin. disusul loh. Kamu kira kamu ya yang menang ya ini ya. Aduh. Kamu bisa disusul loh. Ini ada yang poinnya beda 1 sama kamu. Ayo, Kak Cia, ayo. Yang lain jawab. Ayo, bisa. Ayo, anak remaja bisa. Ayo, tadi yang udah jawab tuh ada Anet, Epra itu. Ayo nyusul. Ini soal terakhir ini, guys. Udah Oke. ada nih, udah ada. Stop. Itu yang jawab si udah deh. Udah ada nih. Yay. Ini Oke. yang pertama. Oh ya, jawabannya dulu. Jawabannya dulu. Ini belum tentu benar ini ya. Siapa tahu ada typo. Yang lain nggak mau jawab nih, yang lain. Jawab lagi dong, guys. Oke, 1, 2, 3. Ya. Nggak ada yang jawab. Oke. Kita kunci jawabannya. Siapa tadi? Fania sama Lauren. Oke. Ayo. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan berakhir kau menjawab ini. Oke, yang benar. Yang duluan Fania, tapi Fania ada tipe. Jadi ini kota. Oke, Kora. itu kota jadi Kora. Bagus, gak apa-apa. Kamu berusaha, kamu pintar. Oke, jadi yang dapat benar poin itu ada Lauren. Nanti dicoba lagi ya di pertemuan selanjutnya, makin aktif lagi, guys. Jadi pemenangnya kita, aku kirim ya poinnya ya. 1, 2, 3. Deng. Yeay, tepuk tangan. Siapa tuh? Tolong dong yang merasa menang di on cam dulu, di on cam. Stop share dulu. Yang menang, pemenangnya ini dulu dong, on cam dulu dong. My God, gak nyangka ya, makasih loh. Kita mau foto sama pemenangnya. Mana pemenangnya? Pemenangnya ada Kak Cia dan Kak Widya ya. Kita ambil 2 pemenang ya, guys. Bentar ya. Kita mana. Nih. Ya. Mana ya itu? Mana sih Kak Cia belum on cam ya? Cia. Oke. Oh my God, so silakan beautiful. seksi dokumentasi difoto dulu. Ini pemenangnya bersama Ibu Sri. Sama kita. Yeay. 1, senyum. Oke, senyum. 1. Yang lain juga senyum. 1, pemenangnya dulu, nanti kita foto bareng-bareng ya. Udah. 2, 3. Ganti gaya. Gini. Ganti 1, gaya. 2, 3. Nah, sekarang semuanya on cam, guys. Kita mau mana sih? Kita mau foto dulu, guys. Foto dulu, kita on cam dulu narsis semuanya. dulu nih. Semuanya on cam dulu, yuk. Waduh. Cia baru kelihatan, tadi enggak. Ciahu. Dia baru muncul tuh. Astaga. Aku udah tadi ada, Bu, cuman aku nggak on cam gitu. Bohong. Bener, Bu. Biar
Kemana aja Rafael? Ayo Diro on cam dulu Diro biar Rafael makin ganteng aja Rafael. Diro, Fania, Efraim, Bu Debi yang belum on cam. Fania sedang tugas Fania. Oh iya, Fania lagi tugas ya dia. Gitu sih. Ini dulu Diro on cam dulu Diro sama Efraim dan Kadifa. Mau di Diro. Kita narsis dulu ya, guys. Mana sih ini X-nya? Ini Kursornya. Ini dong, tolong ini dong. Astaga. Udah kan? Ya. Ini udah. Ayo Efraim sama Kadifa. Aduh, Kadifa. Kenapa Efraim, sih? Kadifa, ayo. Muncul dulu. Munculkan kamu. Ayo Diro, halo. Muncul dulu. Mana Efraimnya mana? Rafael. Dah. Siap ya? Efraim belum. Efraim, ayo. Kita nunggu Efraim. Ayo dong. Efraim muncul dulu. Efraim, ayo. Kita udah sering ketemu loh. Efraimnya nggak mau muncul, Kadifa. Bentar lagi ke WC. Oh, siap. Gak apa deh, kita ini dulu aja. Okay, on cam dulu aja. Kamera Tadi bebas aku guys, kamera. on cam begini kan enak lihatnya kalau on cam begini. Berkurang ya. Saya lihat berkurang ya. Gak apa-apa. Kalau on cam begini enak tuh lihatnya. Kalau ini bagus. Oke. Harusnya dari tadi guys, on cam ya. Bulan depan kita harus on cam. Oke. Foto pose yang paling cantik dulu. Kalem-kalem dulu aja, kalem-kalem. Coba ya, bentar. Efraimnya masih lama nggak Efraimnya? Aduh, ini Efraim sepertinya udah balik ini ya. Dah, yuk Efraim. Ayo Efraim. Ayo foto cuma sekali doang. Asli. Ayo. Satu, Efraim. Oh, Efraim. Bener-bener Efraim nih. Galak banget mawar, ih. Takut Efraimnya. Pantesan dia takut sama limau. 1, 2, 3. Lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Gini guys, gini ya. Tangannya gini ya. 1, 2, 3. Maaf, bentar. Saya ulang. 1, 2, 3. Dah. Oke. Tepuk tangan. Ya, sekarang persekutuan kita udah selesai. Jangan lupa ikut persekutuan bulan depan. Oke. Untuk doa penutup, ada yang mau mimpin gak nih? Yang tadi menang dong. Yang tadi menang dia aja. Boleh dong minta tolongnya Kak Widya untuk doa penutup. Oke, persekutuan kita hari ini ya. Silakan Kak Widya. Cantik sekali Kak Widya ya. Oke, ayo. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kami boleh menjalankan persekutuan kami pada bulan ini Tuhan. Walaupun secara virtual, tapi kami yakin percaya kalau Roh Kudus-Mu boleh hadir di setiap tempat kami. Kalau Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami selama persekutuan ini berjalan. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini melalui Bu Sri boleh menjadi terang bagi hidup kami dan boleh kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Bapa sertai kami sampai kami boleh kembali ke istirahat kami dan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sudah selesai persekutuan kita bulan Mei ini. Makasih yang udah terima kasih dulu sama Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Makasih juga untuk Pak Daud sama Bu Debi yang udah ikut persekutuan. Ya. Dah. Itu aja. Dadah. Sampai ketemu bulan depan. Aduh Ibu Ani. Halo Ibu Ani. Dadah. Dadah Pak Daud, makasih. Bu Sri, makasih Ibu. Nah, sekarang ayo kirimin itunya. Sabar dulu, guys. Belum gue mute. Mulut lu. Maaf. Hai guys. Stop record dulu, Ci. Stop record.